Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Ulfia Masruro 411825, yang kedua ada Ditya Eka Saptria 411829. Kami akan sedikit menjelaskan tentang materi lembaga perekonomian syariah yang akan membahas yang pertama ada definisi bank syariah, pasar modal syariah, sukuk dan asuransi syariah. Yang kedua ada hukum bank syariah, pasar modal syariah, sukuk dan asuransi syariah. Yang ketiga ada perbedaan bank syariah, pasar modal syariah, sukuk, asuransi syariah dengan konvensional, dan yang keempat ada peluang dan tantangannya. Demikian yang akan kami bahas. Mohon waktunya untuk menyimak. Langsung saja, definisi bank syariah, pasar modal syariah, suku dan asuransi syariah. Yang pertama itu ada pengertian dari bank syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Lalu menurut Perwatat Maja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata cara didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, definisi dari pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasari menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilih antara keduanya. Lalu definisi suku. Istilah suku berasal dari bahasa Arab. Suku berbentuk jamak dari kata sak yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrumen, deed, dan cek. Secara istilah, suku didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Suku dikeluarkan oleh lembaga, institusi, organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor. Lalu ada definisi asuransi syariah. Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan, untuk menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap peserta kumpulan itu. Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi dengan mempertimbangkan berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa yang masih menjadi peserta. Lalu menurut Mark S. Dorfam, asuransi dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi keuangan dan segi hukum. Dari segi keuangan, asuransi adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk membagikan biaya-biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum, asuransi adalah suatu rencana kontrak yang mana suatu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian-kerugian peserta lain. Hukum bank syariah, pasar modal syariah, suku, dan asuransi syariah. Yang pertama ada bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
yang memosisikan bank syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba. Lalu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Lalu ada hukum pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lainnya. Lalu menurut hukum Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, hukum suku dalam pandangan Al-Quran. Sejumlah hukum aset dapat diwakili dalam suatu akte resmi. Lalu menurut pandangan hadis terhadap investasi suku, terdapat hadis dan atsar yang menyebutkan kata sikak suku yang dihubungkan dengan pelarangan riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan, "Kamu telah menghalalkan riba." Marwan membantah, "Aku tidak melakukannya." Abu Hurairah berkata lagi, "Kamu menghalalkan penjualan sikak, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut suku negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Lalu hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia atau yang kita sering sebut dengan MUI sudah menegaskan bahwa hukum asuransi syariah ini halal dan sudah tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/10/2001, di mana prinsipnya menolak asuransi konvensional dan membolehkan asuransi syariah. Selanjutnya, perbedaan bank syariah, pasar modal syariah, suku asuransi syariah dengan konvensional. Bank syariah yang pertama menurut sistem keuntungan. Pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Lalu yang kedua, pola hubungan. Pola hubungan yang dibentuk dalam bank syariah ada 4 macam. Di antaranya kemitraan, penjualan dan pembeli, sewa menyewa, debitur dan kreditor dalam pengertian equity holder. Sedangkan dalam bank konvensional, hubungan nasabah dengan pihak bank merupakan hubungan debitur dan kreditur. Lalu dewan pengawas. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah selanjutnya adalah ada tidaknya dewan pengawas karena berdasarkan asas ekonomi Islam, bank syariah memiliki dewan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas seperti halnya bank syariah. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Yang pertama, pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal konvensional tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaannya. Lalu yang kedua adalah landasan hukum. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis.
yang dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional itu tidak. Lalu yang keempat ada indeks harga saham konvensional, antara lain IHSG, LQ45, Kompas, 100, dan lain-lain. Dan sedangkan indeks harga saham syariah ialah JII, Jakarta Islamic Index, dan DES, Daftar Efek Syariah. Lalu perbedaan sukuk dan obligasi konvensional. Sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi konvensional tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada sukuk menggunakan bagi hasil, fee atau ujrah, selisih harga, sedangkan obligasi menggunakan kupon. Lalu perbedaan asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, perbedaan utamanya yaitu dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing rights, sedangkan asuransi konvensional transfer rights. Perbedaan lainnya yaitu berdasarkan yang pertama prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama bertanggung, baik untuk aset, kesehatan, ataupun jiwa. Lalu melalui akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya yaitu akad tabadul, yaitu akad jual-beli. Lalu menurut kepemilikan dana dan pengelolaannya. Yang pertama, pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Yang kedua, pada pengelolaan dana asuransi syariah bisa melibatkan objek-objek yang halal dan tidak boleh menyandang ketidakjelasan atau kesamaran, baik secara hukum, sifat, maupun faktanya. Lalu yang ketiga, pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Lalu berdasarkan pembayaran klaim polis, asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Yang kedua, pada asuransi syariah, sebuah polis bisa ditatasnamakan per keluarga inti. Yang ketiga, asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Selanjutnya ada peluang dan tantangan. Walaupun beberapa pakar perbankan syariah dan para ulama menyampaikan beberapa kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Perbankan Syariah, namun Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Peluang tersebut antara lain yaitu bank umum syariah dan bank pengkreditan rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sementara bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah menurut pasal 5 ayat 7. Lalu, penggabungan atau merger atau peleburan atau akuisisi antara bank syariah dengan bank non-syariah wajib menjadi bank syariah menurut pasal 17 ayat 2. Lalu, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus melakukan pemisahan atau spin-off apabila unit usaha syariah tersebut mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah menurut pasal 68 ayat 1. Lalu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usahanya bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Selanjutnya, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank umum syariah
lebih luas dibandingkan dengan unit usaha syariah dari sebuah bank konvensional. Selanjutnya, selain usaha konvensional, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat menurut pasal 4 ayat 12. Lalu, di samping memberikan peluang usaha yang lebih beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk pencepatan pertumbuhan perbankan syariah ke depan, selain peluang ada pun tantangan yang harus diterima yang lebih tajam. Tantangan tersebut antara lain, bagi pelaku bank syariah nasional dengan lainnya, Undang-Undang Perbankan Syariah adalah adanya pembelaan pemilikan bank umum syariah oleh Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung menurut pasal 9 maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warga negara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depannya. Yang kedua, ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing menurut pasal 33 ayat 1 dapat merupakan tantangan besar bagi warga negara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah. Lalu ada tantangan lainnya, prinsip syariah yang menjadi dasar produk atau jasa perbankan syariah dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 26. Selanjutnya, ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali atau memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung. Wajib lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari Bank Indonesia juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank syariah. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kurang jelas ataupun yang lainnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.